Kali ini saya akan membahas tentang resolusi tahun baru 2022 bagi dosen baru. Selamat tahun baru 2022. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu para dosen Indonesia. Selamat datang di channel kampus kita, Viewpoint. Nah, hari ini di awal tahun 2022 kita senang sekali ya, kita bersyukur kita bisa melalui 2021 dan kini kita siap melangkah di 2022. Nah, semoga teman-teman para dosen Indonesia tetap sehat ya, tetap semangat selalu. Nah, apa sebenarnya yang akan kita diskusikan di kampus kita Viewpoint pembuka kali ini? Nah, tentu bagi yang melihat video ini beberapa saat atau lebih lama dari awal tahun baru, tidak ada masalah gitu ya. Di channel ini kita akan membahas karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Dan semoga berbagi yang saya lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, tentu seperti tadi saya sampaikan, Happy New Year ya 2022. Semoga kita bisa selalu sehat, ya, bahagia, sejahtera, sukses dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, nah saya tentu ingin berbagi ya, ini di awal 2022 ini tentu kita harus selalu bahagia menyambut satu tahun yang baru ini, dan juga kita karena diberikan kesempatan ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk terus menjalani tahun-tahun ini gitu ya. Tentu kita juga harus happy ya. Jadi happy ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin masih ada yang menyisakan kesibukan akhir tahun ya di bulan Desember yang lalu. Apakah itu laporan-laporan penelitian ya, laporan-laporan publikasi, mungkin laporan-laporan kegiatan yang lainnya. Tentu tetap semangat ya. Walaupun di akhir tahun sekalipun kemarin, tapi akhirnya selesai juga gitu ya. Nah, yang pertama yang saya ingin sharing dengan teman-teman adalah kita tentu harus bersyukur ya. Kita bisa melalui tahun 2021 dengan baik, walaupun naik turun masing-masing dari kita mungkin ada hal halangan, rintangan, mungkin ada yang kurang sehat atau ada yang sakit, ada juga yang tetap sehat semangat ya. Ada yang berprestasi, ada yang pencapaiannya ini dan itu macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin kesulitan ini dan itu, tapi itulah ya esensi dari hidup ya, kita tetap semangat, tapi kita bersyukur diberikan kesempatan pada kali ini kita bisa melanjutkan kehidupan kita di tahun 2022. Nah, untuk itu welcome 2022. Nah, karena kita selalu mengawali dengan rasa syukur yang luar biasa, tentu atas semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, tentu kita harus terus ya semangat ya untuk berkontribusi gitu ya. Nah, apa setelah kita bersyukur ya dengan apa yang kita dapatkan ya, tentu kita tidak perlu ya mengeluh gitu dengan situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Itu bagian dari jalan kehidupan kita ya. Yang kedua adalah kita perlu mengevaluasi capaian dari apa yang sudah kita kerjakan. Sebagai dosen baru, coba duduk manis ya, tenang gitu ya, dimanapun gitu ya, di meja gitu ya, di kursi ngopi sambil ngeteh gitu, atau apa, nggak harus selalu di coffee shop, di rumah pun oke, di kampus pun oke. Nah, tapi coba ambil waktu untuk mengevaluasi selama 2021 di semester-semester yang lalu gitu ya, 2 semester itu apa yang dilakukan. Ada kampus yang memang pada akhir Desember itu sudah selesai ya semesternya, atau tinggal ujian akhir. Saat-saat ini mungkin Anda tinggal memasukkan nilai gitu ya, tapi kegiatan belajar mengajarnya sudah selesai. Tapi ada juga kampus-kampus yang masih mengajar gitu ya. Jadi ini hanya break untuk mungkin hari raya Natal, tahun baru, dan baru kemudian masuk lagi ya untuk kegiatan belajar mengajar. Dari situ mungkin 1 bulan atau akhir bulan Januari sudah ujian gitu ya. Ada juga seperti itu. Nah, apapun itu kita evaluasi. Misalnya mengajar kita, selama ini kita mengajar apa? Nah, dalam mengajar itu ada penilaian
ya, penilaian dari kolega, dari atasan, dari mahasiswa terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kita bagikan, kita sharing-kan seperti apa. Lihat dulu, mungkin ada yang pakai skor ya, ada skor mungkin kalau dari 1 sampai 5 mungkin apa, kita di lebih 3 misalnya atau 4 tentu mendekati 5 makin bagus, misalnya seperti itu. Tentu setiap kampus berbeda-beda ya, atau juga mungkin ada yang penilaiannya maaf nih belibet, penilaiannya itu, kualitatif ya, "Oh Pak Tirta penilaian Anda seperti ini, Anda mengajarnya seperti ini, engagement kepada mahasiswanya seperti itu, tugas-tugas, pembimbingan skripsi dan lain-lain," gitu ya misalnya. Nah evaluasi dulu, itu untuk pengajaran. Tentu selain itu ada yang, penting ya, adalah penelitian. Nah walaupun dosen baru, tentu penelitian ini menjadi hal yang sangat penting. Walaupun mungkin baru dapat untuk dosen pemula misalnya, atau skema-skema yang ada dari internal kampus kita ya, yang sifatnya lebih mendorong gitu sebagai stimulus untuk melakukan riset ya. Orang bilang belajar riset, padahal kalau udah minimum S2 itu udah pasti udah bisa riset lah ya, kan tesisnya juga hasil riset misalnya. Nah, atau tadi ya, kalau dalam pengajaran biasanya kalau dosen baru mungkin ada kecenderungan diberikan beban mengajar yang lebih banyak. Nah, kalau itu memang benar, nah, coba dicek lagi di mata kuliah tertentu apakah sudah semuanya bagus, apakah ada yang perlu ditingkatkan. Konsultasikan dengan, mungkin ada koordinator dosen, ada kolega dosen, atau dosen yang lebih senior, atau juga pada sekretaris jurusan ataupun pada ketua jurusan. Nah, dalam penelitian, apakah ada target-target untuk mendapatkan, penelitian kemarin? Ya dalam 1 tahun itu kan misalnya nih, Kemendikbudristek, Dikti ya, apakah sudah bisa ikut, hibah-hibah risetnya? Atau ada hibah riset yang lain. Bahkan juga mungkin hibah riset dari luar negeri yang tidak perlu nunggu, persyaratan tertentu ya, selama Anda itu proposalnya bagus, memenuhi syarat dan juga, mereka lolos seleksi oleh mereka ya tentu kan, Anda eligible dan bisa mengerjakan, penelitian. Nah kemudian terkait penelitian adalah publikasi. Nah publikasinya seperti apa? Nah dosen pemula biasanya kalau memang ingin untuk awal-awal masuk ke dosenan memiliki jabatan fungsional ya, jenjang jabatan akademik, biasanya kan menjadi penulis pertama ya, untuk artikel yang cukup di artikel jurnal nasional gitu, terakreditasi Sinta. Nah, silahkan, apakah Anda harus mengejar ini, apakah Anda sudah bisa Anda lakukan itu? Kalau memang belum, ya tahun ini harus diperbaiki dan Anda harus ya, kan minimum mengajar 1 tahun gitu dan kemudian juga secara paralel boleh, ada publikasi penelitian nanti, begitu publikasinya terpublikasi gitu ya, diterima kemudian dipublikasikan, itu Anda bisa pakai untuk, syarat, pengangkatan jenjang jabatan akademik yang pertama. Nah itu menarik. Nah bagi yang ingin lihat jenjang penelitian-penelitian atau paparan-paparan saya tentang jenjang jabatan akademik dosen pemula, silahkan juga ya, Anda bisa tuliskan di channel ini, itu tentang, pengangkatan jenjang jabatan akademik pertama, syarat-syarat publikasi dan lain-lain. Nah semoga Anda bisa mendapatkan itu dan mendapatkan manfaat dari situ. Nah itu ya, tadi untuk yang pertama terkait dengan, hal yang kedua terkait dengan mengevaluasi capaian. Yang sudah bagus lanjutkan, yang kurang-kurang coba ambil catatan, kasih note ya, yang sederhana aja ya, untuk bisa ditingkatkan. Nah, untuk yang ketiga, setelah mengevaluasi tadi ya, selain untuk pengajaran, penelitian publikasi dan juga, pengabdian masyarakat ya, biasanya pengabdian masyarakat cenderung lebih lebih mudah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita kembali menyusun target ya, target terkait dengan tridharma tadi, pengajaran, penelitian publikasi, dan pengabdian masyarakat. Di beberapa kampus ada yang, Caturdharma, Pancadharma, dan lain-lain. Silahkan saja, ikuti saja sesuai dengan yang disampaikan oleh kampus atau disyaratkan oleh kampus. Tapi yang paling utama adalah bagaimana yang terpenting itu pengajarannya terpenuhi, penelitiannya, publikasinya, pengabdian masyarakatnya terpenuhi. Sesuai dengan standar minimum saja dulu ya, agar, targetnya adalah Anda bisa naik ya jenjang jabatan akademik yang pertama. Itu yang paling penting. Kalau Anda sudah mengikuti jenjang jabatan akademik yang pertama, sebenarnya Anda sudah resmi eligible bisa menjadi dosen, kalau bisa mengajar, bisa membimbing dan lain-lain. Kalau Anda belum memiliki jabatan fungsional, sebenarnya itu masih tenaga pengajar kan, ya, jadi masih calon dosen lah kira-kira begitu. Nah, susun targetnya. Kalau yang tahun lalu kurang bagus, apanya kurang bagus, tambahkan. Oh publikasinya kemarin kok kurang ya, kok hanya misalnya di
jurnal akreditasi Sinta 6 ya, saya mau ke Sinta 3. Nah, susun aja, atau Sinta 2, atau bahkan, reputasi internasional Scopus atau Web of Science ya. Wah, itu boleh sekali gitu, silahkan saja gitu ya. Nah, demikian semua komponennya disusun target-targetnya. Nah, yang keempat adalah kemudian bagaimana menentukan langkah strategis. Menentukan langkah strategis itu merupakan suatu bentuk penyusunan prioritas lah kira-kira gitu. Untuk mencapai target-target yang Tridharma tadi, apa yang kemudian bisa dilakukan? Nah, itu sebenarnya, kata kuncinya. Misalnya untuk pengajaran, apakah kalau semester ganjil ngajarnya mata kuliah apa aja? Kalau semester genap pengajarannya mata kuliah apa aja? Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, kalau yang kemarin kurang nyaman, kurang bisa, apa yang perlu di-develop diri kita ya? Apalagi dosen pemula, pasti selalu ingin, mengembangkan diri. Lihat contoh para dosen senior seperti apa, role modelnya seperti apa sih? Mereka mengajar, mereka meneliti, mereka menulis, mereka melakukan pengabdian masyarakat ya, silakan ya, harus cari role model baik di dalam jurusannya, fakultas maupun juga mungkin di kampus-kampus lain atau bahkan di luar negeri. Nah, tentukan langkah strategisnya ya, prioritaskan itu. Jadikan di situ adalah fokus-fokus utamanya. Nah, kemudian yang keempat adalah tentu melakukan eksekusi. Apa langkah-langkah yang sudah dibuat itu harus dieksekusi. Nah, dilaksanakan artinya sudah nyusun langkah, udah mengevaluasi, nyusun target, nyusun langkah, tapi didiemin aja, ditutup gitu di diarinya gitu atau di buku kerjanya. Ya nggak bakal jalan, nggak bakal jadi kan, gitu ya. Nah, setelah eksekusi itu dalam eksekusi atau implementasi itu pasti banyak banyak masalah, pasti banyak masalah. Ya kalau nggak banyak ya ada masalah. Nah, di situ kita dituntut agar lebih persisten, pantang menyerah, ya nggak gampang baper, ya. Sebagai dosen baru jangan baperan gitu ya. Nggak boleh juga, gampang, ada rasa untuk menarik diri gitu ya, khawatir yang berlebihan gitu enggak. Teruslah berpikir positif. Nah, ketika ada masalah itu mungkin ya namanya kalau kena masalah pasti kan agak down gitu ya. Ada mungkin lemes, ada kayak perlu menyendiri dan segala macam, ada healing lah gitu kira-kira ya. Butuh waktu me time gitu kalau bahasa-bahasa sekarang gitu ya. Silahkan, tapi yang penting persisten. Dari situ bangkit lagi, cepat bangkit lagi. Ya, jangan hanyut dalam persoalan-persoalan atau apa problem-problem yang mungkin sebagian tidak substantif gitu ya, mungkin hanya karena salah komunikasi atau kemudian hanya salah paham dan lain-lain ya. Nah, ini harus diingat supaya dosen baru jangan sampai, terbawa oleh pusaran-pusaran konflik yang nggak jelas gitu ya. Nah, terkait dengan itu adalah perlu namanya kelincahan ya, kita harus agile ya, agility gitu ya. Setelah kita mengeksekusi, dalam eksekusi itu banyak tantangan, itu biasanya kita diharapkan persistence, gigih gitu ya, dan kita harus agile, harus lincah. Kita dibutuhkan kelincahan untuk ketika ada masalah bangkit, nah kemudian lincah dari geser kiri, geser kanan gitu ya, adaptasi kiri, adaptasi kanan gitu. Artinya terus berusaha untuk menyesuaikan diri dan mencapai hal yang terbaik. Jadi maksudnya nggak saklek banget gitu, nggak rigid kacamata kuda banget gitu ya. Di sini bukan berarti meninggalkan prinsip ya, bukan. Tapi adalah cepat beradaptasi, ya, cepat menyesuaikan diri ya dengan target-target yang ada. Mungkin ada cara meraih target itu berbeda-beda, ada mungkin cara meraihnya perlu belajar lagi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang penting ya. Nah, itu tadi teman-teman dosen muda ada 5 hal ya yang bisa Anda, eee, Anda ikuti, Anda terapkan gitu ya, eee, untuk menghadapi di 2022 ini. Nah, sebagai dosen muda tentu perlu banyak belajar ya dari dosen-dosen yang lain, banyak amati, tapi tentu proaktif itu sangat penting ya. Terlibat dengan banyak hal, belajar dengan banyak hal, harus mau gitu. Kalau sering saya bilang entengan dalam arti itu gampang membantu gitu ya, nggak banyak hitungan ya, nggak banyak perhitungan yang ya, "Wah, nanti kalau saya kerjain ini saya dapat apa, kalau saya nggak kerjain saya dihukum atau enggak." Coba, eee, terus berusaha membantu, berkontribusi. Nah, ini berkontribusi dalam konteks pembelajaran yang nanti juga kembali kepada
diri kita. Nah, itu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa ya, yang belum subscribe tadi silahkan ya subscribe sekarang. Like-nya juga jangan lupa dong ya. Apabila Anda berkenan silahkan juga bagikan video ini kepada yang lain. Semoga kolega-kolega dosen Indonesia akan mendapatkan manfaat ya dari sharing saya dan sharing kita ini. Sukses buat kita semua, lihat juga video-video saya yang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.